Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Jules Kounde berniat menolak pinangan dari Barcelona demi untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan, pasukan Thomas Tuchel dengan tak kenal lelah mengejar bek Prancis itu di musim panas. Akan tetapi selalu ditolak pendekatan mereka oleh Monchi dan juga Sevilla. Namun demikian, baru-baru ini dilaporkan Kounde bersedia menolak tawaran dari klub rivalnya di Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona untuk bergabung dengan Chelsea jika klub London Barat itu mencoba dan mengontraknya lagi di musim panas. Dalam hal ini, Direktur Chelsea Marina Granovskaya langsung dengan cepat turun tangan untuk memprosesnya kembali. Bos Arsenal Mikel Arteta telah menunjuk Martin Odegaard sebagai calon kapten klub masa depan dan mengakui bahwa dia sangat terkesan dengan etos kerja pemain asal Norwegia itu sejak bergabung dari Real Madrid. The Gunners kita tahu saat ini tanpa kapten permanen setelah Aubameyang dicopot dari ban kapten pada bulan Desember sebelum kepergiannya ke Barcelona. Jabatan kapten diambil sementara oleh Alexander Lacazette sejak pemecatan Aubameyang. Sementara Kieran Tierney dipilih sebagai kapten cadangan sementara dari Lacazette. Target transfer Real Madrid Felipe Andrik telah mengungkapkan rencananya untuk tetap bersama klub saat ini, Palmeiras. Los Blancos telah dikaitkan dengan kepindahan seorang striker wonderkid berusia 15 tahun setelah jumlah gol yang luar biasa di level usia kelompok muda. Remaja kelahiran Brasilia ini bergabung dengan tim muda Palmeiras pada usia 11 tahun. Real Madrid dikabarkan telah menghubungi pemain dan orang tuanya mengenai transfer di masa depan. Namun, terlepas dari rumor tersebut, Andrik menyatakan masa depannya yang terdekat sekarang adalah di Palmeiras, karena ia lebih memilih untuk berkembang di Brasil daripada di Eropa. Simone Inzaghi terlihat sangat marah dengan Inter setelah kekalahan kandang 2-0 dari Sassuolo. Sebuah tim yang ingin memenangkan Scudetto tidak bisa mendapatkan pendekatan yang salah seperti yang Inter lakukan hari ini. Nerazzurri tahu, kemenangan atas Sassuolo akan membuat mereka menggusur Milan dan merebut kembali posisi puncak Serie A. Ini bukan pencapaian terbaik, kita akan berusaha cepat bangkit. Kami menyadari kesalahan ini dan kami sudah menganalisanya, kata Simone Inzaghi. Polisi telah meluncurkan penyelidikan setelah sekelompok laki-laki yang terlihat memukul ibu wonderkid Manchester City, Phil Foden dalam arena pertunjukan tinju. Berita yang diungkapkan oleh The Sun menunjukkan perkelahian pecah antara Claire Foden, ibu Foden, dan sekelompok pria yang terdengar mengejeknya. Polisi Manchester mengatakan telah mengetahui video yang beredar di media sosial yang menunjukkan perkelahian di arena tinju tersebut. Foden yang mengenakan hoodie biru dan celana jeans ketika itu terlihat dilerai saat dia mencoba membela ibunya yang terkena pukulan dari seorang pria. Pihak klub nampaknya dikabarkan sudah mengetahui video yang beredar di media sosial tersebut. Menurut laporan terbaru, Juventus siap menawarkan Paulo Dybala kontrak terbaru. Situasi perpanjangan kontrak ini telah berlarut-larut tak kunjung menemui titik temu karena pihak Dybala awalnya telah menyetujui kesepakatan untuk perpanjangan kontrak pada Oktober 2021. Dan klub kemudian menjadi berubah pikiran seiring masalah cedera Dybala dan kurang konsisten di lapangan selama musim lalu. Hal ini membuat kesal sang pemain yang bisa saja berstatus free agent pada Juli 2022 karena gagal diperpanjang. Kini Juventus telah berupaya kembali secara resmi mengajukan proposal perpanjangan kontrak baru kepada Dybala dan akhirnya Jorge Antun. Harry Maguire mengakhiri paceklik gol yang dialami Manchester United dari sepak pojok. Maguire mencetak gol sundulan pada upaya percobaan tendangan sudut ke-140 MU. Maguire mencetak gol sundulan dari sepak pojok dalam kemenangan 4-2 melawan Leeds. Seperti diketahui secara data, Setan Merah telah melakukan percobaan 139 kali tendangan sudut di Liga musim 2021-2022 ini dan belum berhasil untuk dikonversikan satupun menjadi gol. Gelandang Manchester City Bernardo Silva baru-baru ini sedang bicara tentang mimpinya untuk bermain di Spanyol bersama klub ibu kota, yakni Real Madrid.
Meskipun kontrak pemain berusia 27 tahun di Etihad berakhir pada 2025, pemain internasional Portugal itu pernah mengklaim ingin meninggalkan klub musim panas 2020-2021 lalu untuk mencari pengalaman dan tantangan berbeda di liga lain. Real berada di ambang potensi perubahan lini tengah mereka, dan Bernardo mungkin adalah jawaban untuk perubahan itu. Playmaker Portugal itu bisa membuat dampak besar jika dia pindah ke El Real. Wasit Jerman Daniel Siebert telah ditugaskan untuk memimpin pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Juventus dan Villarreal. Pertandingan dimulai di kandang Villarreal pada hari Selasa malam. Ini adalah leg pertama babak 16 besar pertama yang dipimpin oleh Siebert. Rekornya memimpin pertandingan bersama tim Italia adalah 6 kemenangan, 2 imbang dan sekali kalah. Sedangkan rekornya dalam memimpin pertandingan bersama tim Spanyol adalah 5 kali menang, 2 kali seri dan 5 kali kalah. Menarik untuk dinanti kiprah wasit yang satu ini. Renato Sanches tampil bagus selama bergabung untuk Lille dan tak jarang menjadi kunci di lini tengah. Namun, punggawa timnas Portugal itu terpaksa melewatkan beberapa pertandingan karena cedera pangkal paha. Lille sebagai juara Ligue 1 musim lalu melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan memuncaki grup G. Sang pelatih pun senang Sanches bisa kembali dimainkan di babak 16 besar melawan Chelsea dan yakin timnya dapat bicara banyak dalam turnamen paling prestisius di Eropa tersebut. Anda tidak dapat menarik kesimpulan apapun dalam hal persiapan untuk pertandingan ini karena kami akan berada dalam formasi yang sama sekali berbeda dengan Sanches yang sudah bisa kami mainkan. Aguero baru-baru ini membeberkan tentang apa arti komplikasi kesehatannya bagi masa depannya. Setelah pensiun, mantan bintang Manchester City itu telah mengakui bahwa dia ingin sekali menonton dan bermain sepak bola lagi, akan tetapi dia sangat takut dan trauma setelah diagnosis jantungnya. Mantan striker Manchester City itu terpaksa pensiun dari sepak bola atas saran medis dari dokternya. Pemain Argentina itu berkata, sekarang adalah waktunya untuk bersantai. Meskipun dia sudah mulai mempertimbangkan peran seperti apa lagi yang masih bisa ia berikan dalam dunia sepak bola di masa depan. Eriksen tampil impresif dalam laga persahabatan dengan Rangers pada Senin 21 Februari 2021. Eriksen dalam persahabatannya melawan Rangers bermain selama hampir 80 menit dalam hasil imbang 2-2 dan ia berperan penting, memberikan 2 assist penting. Assist pertama Eriksen datang dari sepak pojok di mana ia mengirimkan umpan silang tepat. Dan assist kedua melalui bola mati. Eriksen melalui tendangan bebas tak langsung melakukan umpan terukur dan berbuah gol untuk membantu menyamakan kedudukan. Thomas Tuchel percaya sekarang bukan waktunya untuk tertawa atau membuat lelucon tentang Romelu Lukaku karena striker Belgia itu terus berjuang untuk memperbaiki penampilannya. Hal itu dikatakan Tuchel ketika ditanya tentang kesulitan Lukaku pada konferensi pers hari Selasa menjelang pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Chelsea melawan Lille. Tuchel juga berkata bahwa Chelsea adalah tim yang solid, baik bertahan maupun menyerang. Dan semua pemain juga harus melakukan itu. Meskipun kita tahu bertahan bukanlah keinginan Lukaku. Kapten Atletico Madrid Koke dinilai diragukan untuk bisa tampil menghadapi Manchester United karena cedera. Los Rojiblancos akan menyambut MU pada 23 Februari di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio Wanda Metropolitano. Pemain internasional Spanyol itu terlihat absen dalam sesi latihan terakhir karena masalah otot. Koke selalu tampil untuk Atletico di Liga Champions musim ini dan pemain berusia 30 tahun itu tidak pernah melewatkan pertandingan Eropa untuk Atletico sejak November 2018. Superstar PSG Neymar Junior telah merinci 2 negara tempat dia ingin bermain sebelum dia mengakhiri karirnya. Dia sudah membuat rencana untuk masa depan menjelang kontraknya saat ini berakhir pada 2025. Dia merinci 2 negara yang dia akan sangat pertimbangkan untuk bermain. Pertama, kembali ke Santos dan kampung halamannya Brazil. Tapi kembalinya ke Brazil bukan satu-satunya langkah yang mungkin terjadi. Neymar ternyata cukup menyukai gagasan bermain di Amerika Serikat dengan MLS menawarkan jadwal bermain yang jauh lebih bersahabat dibandingkan dengan beberapa kompetisi Eropa.
Saya bersemangat untuk bermain di Amerika Serikat setidaknya untuk 1 musim. Ini kompetisi singkat. Anda juga dapat memiliki 3 atau 4 bulan untuk liburan di sana, kata Neymar. Juventus telah merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa penyelidikan kantor Kejaksaan Federal atas kasus capital gain telah berakhir dan mereka bersumpah untuk menunjukkan kebenaran tindakan mereka. Bianconeri bersama 10 klub sepak bola Italia lainnya sedang diselidiki untuk transfer yang mencurigakan. Juventus dan 10 klub lainnya sekarang dapat mulai mempersiapkan pembelaan mereka dengan diberikan akses ke dokumen yang relevan. Salah satu contoh dari kasus transfer yang bermasalah adalah kasus transfer Arthur ke Juventus dari Barcelona yang dikatakan bahwa nilainya terlalu dilebih-lebihkan untuk demi menyeimbangkan pembukuan klub. David De Gea bergabung dengan Man United pada 2011 dari Atletico Madrid. Kontraknya akan berakhir pada 2023, tetapi klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya 12 bulan lagi. David De Gea mengatakan dia tidak melihat dirinya akan bermain untuk siapapun selain Manchester United. Hal itu dikatakannya jelang laga menghadapi mantan klubnya Atletico Madrid di Liga Champions pada leg pertama babak 16 besar. Fakta mengatakan bahwa saya lahir di Madrid, tetapi pada akhirnya itu hanya sebuah kota. Sekarang saya merasa seolah-olah saya dari Manchester, di mana Anda dicintai dan disambut bak rumah sendiri, kata De Gea. Carlo Ancelotti telah membuat pengakuan atas performa buruk Real Madrid selama beberapa pekan terakhir. Los Blancos tertatih akhir-akhir ini dan hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan berturut-turut dan berpuncak pada kekalahan Liga Champions dari PSG. Real Madrid menampilkan penampilan yang sangat mengecewakan di luar kandang. Sekarang kami harus membaca setiap pertandingan dengan intensitas yang diperlukan. Kami menyadari intensitas kami itu adalah titik lemah yang kami miliki dan kami akan memperbaikinya. Kami mengalami lebih banyak kesulitan di awal-awal babak pertandingan dan para rival banyak menekan di babak pertama yang kemudian menghilangkan ritme intensitas kami, kata Ancelotti. Kiper Napoli Ospina melakukan kesalahan fatal pada menit ke-58 dan membuat terjadinya gol pembuka bagi Cagliari dalam pertandingan melawan Cagliari dalam lanjutan Serie A. Ospina gagal menghalau tembakan keras spekulatif lawan dari luar kotak penalti. Ospina memang menindaklanjuti kesalahannya dengan sejumlah penyelamatan sepanjang sisa pertandingan. Tapi satu kesalahannya itu berakibat fatal dalam perjuangan Napoli untuk gelar Liga musim ini dan mengakibatkan Napoli bermain seri dengan Cagliari. Padahal jika menang melawan Cagliari akan membawa mereka ke puncak klasemen. Gelandang serang Chelsea, Mason Mount berpotensi masuk skuad untuk pertandingan kandang melawan Lille setelah ia terlihat terlibat dalam sesi latihan terbaru. Mason Mount mengalami cedera sejak ditarik lebih awal di final Piala Dunia antar klub setelah ia merasa tidak nyaman dengan cedera yang dibawanya ke turnamen Abu Dhabi dari pertandingan Piala FA melawan Plymouth. Mason Mount melakukan sesi individu yang sangat baik. Saya pikir dia akan mencoba. Dia cedera mungkin terlalu lama, akan tetapi dia diperkirakan bisa terlibat dalam skuad, kata Tuchel. Real Madrid mulai bersaing dengan Manchester United dalam mengejar tanda tangan pelatih Mauricio Pochettino yang diperkirakan akan meninggalkan PSG pada akhir musim. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk melakukan pergantian manajer karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Carlo Ancelotti. Florentino Perez dikabarkan tidak puas dengan performa Madrid belakangan ini. Perez berencana untuk memecat Ancelotti jika situasi ini tidak kunjung membaik. Perez menilai Pochettino punya profil yang tepat untuk menangani Madrid. Akhir pekan Serie A kali ini menarik, di mana 6 tim papan atas kehilangan poin. Juventus kehilangan kesempatan untuk mengkonsolidasikan posisi 4 besar mereka setelah bermain imbang melawan Torino 1-1 di kandang. Di kemudian hari, Roma menjamu Hellas Verona di Stadion Olimpico dan hanya berakhir imbang 2-2. Pemuncak klasemen Milan menghadapi Salernitana dan hanya mampu bertahan dengan hasil seri. Sementara Inter Milan kekalahan mengejutkan 2-0 di kandang dari Sassuolo dan gagal mengkudeta Milan di puncak. Lazio gagal memanfaatkan Juventus tersandung akhir pekan karena mereka hanya berhasil bermain imbang 1-1 melawan Udinese.
Sedangkan Napoli memiliki peluang untuk berada di puncak klasemen Serie A malam ini jika mereka mengalahkan Cagliari, tetapi mereka hanya mampu bermain imbang 1-1. Liverpool bisa memangkas ketertinggalan poin dari pemuncak Premier League Manchester City dari 6 poin menjadi 3 poin jika mereka mengalahkan Leeds dalam partai ulangan Premier League tengah pekan nanti. Jurgen Klopp telah mengatakan kepada para pemain untuk fokus. Liverpool sekarang memiliki kesempatan bagus untuk mengurangi poin. Saya berharap dari para pemain bekerja keras bahwa pertandingan berikutnya yang kami mainkan benar-benar permainan paling penting yang pernah kami mainkan, kata Klopp. Unai Emery memahami bahwa Juventus adalah favorit dalam pertandingan 16 besar Liga Champions. Tetapi dia yakin Villarreal-nya dapat mengatasi tim Italia tersebut. Mereka sangat tangguh, mereka selalu bisa menjaga level mereka tetap tinggi. Mereka sangat kuat dalam fase bertahan, akan tetapi juga dalam menyerang sama baiknya. Kami harus mencari skema dan ruang baru menghadapi raksasa Italia ini, kata Emery. James mengatakan dalam sesi wawancaranya di media tentang kembali ke Everton suatu hari nanti. Tentu saja saya akan kembali ke Everton, ini adalah klub yang spektakuler dengan penggemar yang luar biasa. Tetapi saya menemukan pelatih yang tidak ingin mengandalkan saya. Saya ingin bertahan di sana, tetapi manajer Benitez tidak mau mengandalkan saya. James Rodriguez mengklaim dia akan terbuka untuk kembali ke Everton. Playmaker Kolombia itu melakukan perpindahan menakjubkan ke Goodison Park selama musim panas 2020. Saat ia dipertemukan kembali dengan mantan manajer Real Madrid Carlo Ancelotti di Merseyside. Luis Suarez mencetak gol yang luar biasa dari tengah lapangan dengan kaki terlemahnya kaki kiri saat Atletico Madrid mengalahkan Osasuna 3-0. Mantan bintang Liverpool dan Barcelona itu sangat mencuri perhatian lewat gol chipnya dengan jarak jauh yang menakjubkan untuk membantu timnya kembali ke jalur kemenangan. Proses gol itu berawal dari pergerakan serangan balik dari sepak pojok Osasuna yang gagal dari Joao Felix mampu memberikan umpan panjang ke pemain Uruguay itu. Suarez melihat kiper Osasuna keluar dari garisnya dan sesegera melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!